wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru, terima kasih pada pagi hari ini sudah bersedia, sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan seminar saya, yaitu tentang budaya positif. Next. Di sini saya tidak menggurui, tidak merasa sudah bisa, tapi di sini kita belajar bareng, yaitu tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Abimanyu Riki Tambora, CGP Angkatan 9, Kabupaten Lampung Tengah, dari SD Negeri 2 Utama Jaya. Jadi saya di sini akan berbagi yaitu budaya positif yang sudah saya dapatkan ketika saya mengikuti program guru penggerak, kemudian kemarin saya juga sudah mengikuti lokakarya kedua. Nah, di sini tugas saya yaitu akan berbagi dengan ibu dan bapak guru. Di sini yang pertama, ini di sini sebelum kita ke budaya positif yang sudah saya dapatkan dan akan saya bagikan, di sini ada pertanyaan tematik. Kita sebagai seorang guru, yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut bapak dan ibu guru, setuju atau tidak? Hukumannya bagaimana dulu Pak? Bermacam-macam itu, bebas, tergantung dengan ibu gurunya. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini setuju atau tidak setuju? Hukuman itu ya, berupa apa sih yang bisa memicu anak itu untuk lebih baik lagi, bukan hukuman yang mencubit atau bagaimana. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Kemudian yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Nah, untuk selanjutnya terima kasih atas partisipasinya dengan pernyataan Bapak dan Ibu Guru. Konsep inti budaya positif. Jadi ada 8 materi yang akan saya sampaikan tentang yaitu budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal. Keempat teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang kelima keyakinan kelas. Yang keenam kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang ketujuh posisi kontrol guru. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Next. Sebelum kita ke inti pembelajaran, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau dulu kan kita cenderung ketika guru mengajar itu berfokus kepada guru atau student center. Nah, sekarang pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru kita sudah mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil belajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, bernalar kritis, kreatif, mandiri dan gotong royong. Pembelajaran dengan paradigma baru mewujudkan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan
tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol kita sudah belajar, yaitu yang namanya teori kontrol. Kita sudah mengontrol siswa itu bagaimana sih miskonsepsi atau kesalahan tentang konsep teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next, perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Coba kita bayangkan, di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Cobalah secara kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan juga benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, sekuat tenaga kita menggerak. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi menurut Pak Ibu? Nanti Bu. Nah, ini menurut Bapak Ibu apa yang akan terjadi tentang B? Bagaimana? Apa yang dilakukan B? Menurut Bapak Ibu, kegiatan ini apa yang akan terjadi ketika si B memaksa si A? Menurut Bapak Ibu apa yang akan terjadi? Kita akan memaksa bagaimana caranya si A itu, jadi bisa membujuknya, kemudian mengancamnya. Pokoknya bagaimana caranya si A itu yang membuka kepala tangan. Si A tadi kan mengepal tangan sekuat tenaga. Kita sebagai si B, bagaimana sih caranya si A itu membuka kepala tangan tersebut? Next. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Inilah si A dan si B tadi. Siapa sih yang memiliki kontrol? Stimulus kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ubah menjadi teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ketika orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini terkait dengan kepala si A dan si B. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Walaupun dirayu, dibujuk, kalau kita memiliki kontrol, hanya kita yang akan membuat keputusan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa kita mengontrol orang lain. Ketika orang lain itu memiliki kontrol diri, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kan sudah memaksa, ya kita sudah memaksa, cepat buka dengan memaksa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika membujuk gagal, baru memaksa. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ini bisa diubah dari kontrolnya, itu model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah di sini. Next. Disiplin positif. Apakah makna disiplin menurut Anda?
Nah, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Makna disiplin itu bagaimana disiplin? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Disiplin gimana ya? Disiplin itu mentaati aturan-aturan yang ada itu namanya disiplin. Mentaati peraturan-peraturan yang ada. Terima kasih Ibu. Next, Bu. Apakah makna disiplin? Di sini kita akan belajar yaitu disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Gosset 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai kebajikannya dari nilai profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinakan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Menurut Bapak Ibu, dari tiga ini yang merupakan posisi penting yang mana? Dari 1, 2, dan 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan, atau untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri, benar sekali. Karena yang pertama itu motivasi dari eksternal. Dia melakukan karena ada dari luar, mendapatkan ketidaknyamanan. Tidak melakukan, ketika tidak melakukan akan mendapatkan konsekuensi dari luar. Yang kedua juga motivasi dari eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Dia melakukan sesuatu itu hanya pamrih. Dia hanya akan melakukan ketika dia mendapatkan imbalan. Contoh siswa, dia akan mendapatkan sesuatu ketika dia mendapatkan imbalan. Tapi ketika tidak mendapatkan imbalan, siswa itu tidak akan melaksanakannya. Itu motivasi yang eksternal juga dari luar. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal, itu dari dalam. Saya akan melakukannya
saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dari diri itu namanya motivasi internal, tujuan, disiplin, positif. Next, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan 5 tahun 2013 halaman 469. Ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Next, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ini jadi ketika kita memberikan apresiasi terutama kepada murid, jadi kita harus mengingat 5 hal ini. Yang pertama yaitu beri pengakuan secara khusus. Kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tindakan guru, kemudian ada hukuman atau konsekuensi. Jadi di sini ada 7 tindakan guru. Nah, di sini Bapak Ibu nanti menentukan ini itu sebuah hukuman atau konsekuensi. Nanti Bapak Ibu akan saya bagikan kertas, jadi Bapak Ibu mengisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nomor 1 hukuman atau konsekuensi, nomor 2 hukuman atau konsekuensi. Nanti akan saya bagikan kertasnya, Bapak Ibu mengisi sesuai dengan kolom yang sudah ada. Jadi tinggal memilih saja ini sebuah hukuman atau konsekuensi. Boleh diisi dan nanti hasilnya kita tampilkan di depan. Nanti kita ada jalan. Silahkan Bapak Ibu. Bukan. Di sini nanti kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 hukuman atau konsekuensi, 2 hukuman atau konsekuensi. Jadi satu kertas ini untuk menjawab 7 pertanyaan tadi. Cek, sudah Bapak Ibu?
Sudah Bu. Sudah Bu Dewi. Silahkan ditanya Bu Dewi. Iya, di sana aja, di yang kosong. Nah, nanti turun ke bawah untuk yang Bapak Ibu yang lain. Bawahnya ada nggak? Nah, situ. Sambil dimakan dan diminum Bapak Ibu, jangan diambil saja. Iya sih, tolong ambilnya ikut sekali. Sama yang sini. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut berpartisipasi untuk menentukan ini nih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat sama sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, konsekuensi. Nanti kita akan lihat ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman, konsekuensi, hukuman. Satu ya, konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, konsekuensi, konsekuensi. Ada beda pendapat semuanya nih selama ini, belum ada yang satu pendapat. Nah, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada konsekuensi. Ini sepakat ini konsekuensi. Iya, ada konsekuensinya ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang kelima, hukuman, konsekuensi. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini yang terakhir, konsekuensi, hukuman. Nah, ini hampir semuanya berbeda pendapat. Next, Bu Dewi, kita akan lihat sebenarnya itu apa. Yang pertama, ternyata itu hukuman, itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Yang kedua juga itu termasuk hukuman, terlambat sekolah, terus
mengelingi lapangan basket 2 kali itu termasuk hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up itu pasti hukuman juga. Diminta push up itu adalah hukuman. Kemudian yang keempat, nah ini yang kayaknya semuanya sepakat kalau ini adalah konsekuensi. Konsekuensi karena telah mencoret-coret tugas teman. Itu konsekuensinya ya mengganti kertas karena kan dia sudah mencoret-coret. Kemudian yang ke murid disuruh tidak menggunakan sepatu itu membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu itu termasuk hukuman. Kemudian lari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK itu namanya konsekuensi. Kenapa kok ada hukuman, kok ada konsekuensi? Kalau konsekuensi bagaimana, hukuman itu bagaimana? Kita akan lihat next selanjutnya. Nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita tadi sudah memilih hukuman yang mana, konsekuensi itu yang mana. Nah, kita akan bedakan dari hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tidak ada menyakitkannya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Itu kalau konsekuensi dan hukuman, berbeda dengan hukuman. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Itu kalau hukuman. Kalau yang konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu paksaan, konsekuensinya itu stimulus dengan tanggapan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Next. Nah, tadi kita sudah belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita akan meningkat ke pembahasan selanjutnya, yaitu restitusi. Jadi apa sih restitusi? Dari hukuman, konsekuensi, sekarang kita akan ke restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Nih, yang tadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi sebenarnya kita melakukan hukuman, melakukan konsekuensi itu ada pilihan yang terbaik, yaitu restitusi. Ini ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini semuanya ada restitusi. Yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang tadi konsekuensinya sesuatu harus terjadi, kita akan membuat restitusi, yaitu restitusi merupakan pilihan. Jadi memang harus dipilih. Jadi tidak kita selalu menggunakan hukuman atau menggunakan konsekuensi, tapi ada pilihan, yaitu melakukan restitusi. Kemudian tidak nyaman tadi, tidak nyaman di hukuman, tidak nyaman di konsekuensi. Di restitusi itu menguatkan murid
atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Itu ketika restitusi. Korban ketika dihukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Kemudian yang keempat, murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ini ketika hukuman, murid akan tersakiti atau anak. Ketika konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Itu kalau konsekuensi. Kemudian ketika direstitusi, yaitu murid atau anak mendapatkan penguatan. Dan selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, itu kalau konsekuensi. Tapi kalau restitusi, masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau hukuman, konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi yaitu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Di sini hukuman, peraturan adalah kamu harus. Ketika konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Tapi kalau direstitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Pasti anak, murid secara tidak langsung dalam hatinya, walaupun tidak diucapkan, pasti dia akan membenci peraturan. Ketika dikonsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan, itu konsekuensinya. Dia akan menghormati peraturan itu dan melaksanakannya. Menghormati. Ketika direstitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi bukan peraturannya yang dihormati. Sekarang adalah menghormati dirinya, diri sendiri dan orang lain. Orang lain ketika di sekolah adalah gurunya. Jadi dia menghormati dan menghargai. Next. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan, tawaran. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak itu sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa lihat di samping papan tulis. Itu keyakinan kelas yang sudah kami buat, bukan saya, bukan murid, tapi kami, kita, saya dan murid-murid kelas 6 membuat keyakinan kelas. Apa sih yang diyakini di dalam kelas 6? Itu hasil dari kerja kita bersama. Next. Keyakinan kelas ini ada buah lingkaran, ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu peraturan kelas. Next. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini sebuah pertanyaan. Kenapa kok tidak peraturan saja, peraturan kelas saja? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Mengapa kita kita akan membedahnya, kenapa sih kita membuat keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Kita akan membedahnya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
Mengapa Bapak Ibu kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Untuk melindungi diri sendiri, ya Bu. Bukan untuk karena takut dengan polisi ya. Jadi memakai itu salah satunya ya. Salah satunya biar tidak ditilang sama polisi dan taati peraturan. Tapi yang terutama yaitu untuk melindungi diri sendiri. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa kita memiliki peraturan ini? Karena mencegah penularan virus COVID-19 yang sekarang mungkin sudah ada, masih ada, tapi karena kita sudah kebal, jadi ya tidak berefek pada diri kita. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena menghargai orang lain dan menghargai diri kita sendiri. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Next. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Next. Nah, ini lagi Bapak Ibu, ada kolom lagi, kita akan mengisi lagi sama seperti tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peraturan. Nah, keyakinan kelasnya itu apa? Ini kan ketika sesuatu, kita ambil contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya, saya akan memberi contoh untuk yang nomor 3, hadir yang paling gampang karena hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu masuk ke, kalau kita masuk ke mana? Hadir tepat waktu atau disiplin. Hadir tepat waktu. Kan kalau keyakinan kelas itu bukan disiplin, tapi hadir tepat waktu. Nih contoh dari keyakinan, sebenarnya masih banyak keyakinan kelas. Nah ini contoh dari keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu bisa menuliskan seperti ini dari peraturan yang sudah ada. Sebenarnya itu kan maksudnya ke disiplin, tapi ketika dimasukkan keyakinan kelas, bahasanya bukan disiplin lagi, tapi hadir tepat waktu. Jadi menghargai diri sendiri. Saya akan membagikan kertas lagi, Bapak Ibu bisa mengisinya. Tadi warna. Iya, tapi tidak harus di situ. 5 itu tidak harus. Bisa Bapak Ibu mengasih waktu lagi.
Ya, kenapa? Itu yang sebelah sini masih tulisannya sudah kelihatan. Mana itu? Yang dekat bunga matahari atas matahari. Ini Lihat. menciptakan kelas yang nyaman. Menciptakan kelas yang oke. Keyakinan kelas ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi setiap kelas tuh bisa memiliki keyakinan kelas yang berbeda-beda. Jadi apa yang membuat nyaman anak di kelas, apa yang membuat anak itu betah di kelas, apa yang membuat anak itu senang di kelas. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan langsung. Guru dengan murid menentukan keyakinan kelas 5, keyakinan kelas 4, keyakinan kelas 3, keyakinan kelas 2, dan keyakinan kelas 1. Jadi Bapak Ibu bisa nanti langsung praktek di kelasnya masing-masing, yaitu membuat keyakinan kelas dilakukan dengan murid dan gurunya masing-masing. Kalau sudah bisa ditempel Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadiri sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini keyakinan kelas apa yang Bapak Ibu bisa laksanakan? Moga Bu Deni bisa ditanda, nggak usah. Sini dibikin kayak gitu. Nah, enggak Bu Teti. Moga Bu Teti.
Monggo putra. Gak apa-apa, jangan terlalu dipikirkan. Berjalan saja seperti air. Monggo sekalian bawa punyanya ibu, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi untuk mencari keyakinan kelas seperti apa sih yang harus dibuat dari peraturan-peraturan yang sudah ada. Next, Bu. Kita akan lihat bersama-sama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab. Termasuk ke dalam tanggung jawab. Jadi banyak tanggung jawab. Itu peraturannya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa hadir tepat waktu, menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melawan kekerasan. Itu namanya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, pasti dia kesehatan. Dia tidak. Dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Yang lain, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu, sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Next, Bu Den. Selanjutnya kita akan meningkat ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Kebutuhan dasar manusia, di sini manusia memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kedua, cinta dan kasih sayang, belonging. Ketiga, kebebasan, freedom. Keempat, kesenangan, fun. Kelima yaitu kekuasaan atau power. Next. 5 posisi kontrol. Nanti udah 5 posisi kontrol, ini materi selanjutnya. Jadi kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kita itu bisa memilihnya. Di posisi yang seperti apa sih kita untuk menghadapi murid, untuk menghadapi kelas, itu posisi kontrol yang bagaimana? Kita yang akan memilihnya sendiri. Next. 5 posisi kontrol. Ini yang pertama yaitu sebagai penghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Ini di sini identitas gagal itu sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu sebagai teman atau pemantau. Identitas berhasil atau sukses kontrol diri yaitu sebagai manajer.
Kalau untuk yang penghukum atau pembuat rasa bersalah itu kontrol dari luar. Ketika teman sebagai pemantau itu kontrol dari luar, tetapi ketika manajer itu kontrol diri. Ini guru berbuatnya ketika menghukum itu dia menghardik. Kemudian ketika pembuat rasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian ketika sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur, tetapi ketika manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika guru berkata, ini cara saya akan mengambil dari guru berkata, bagaimana sih seharusnya guru berkata kepada murid. Di sini ketika 5 porsi kontrol itu 5 cara berkata guru kepada murid. Yang pertama itu ketika menghukum, cara berkatanya itu kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu menghukum. Itu ketika guru di posisi sebagai penghukum. Kemudian ketika membuat rasa bersalah, guru akan mengatakan kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu namanya membuat rasa bersalah. Anak akan merasa, oh iya, karena tindakanku ibu menjadi stres, ibu menjadi lelah. Itu namanya membuat rasa bersalah. Murid akan merasa, oh iya, saya tidak akan melakukannya. Hatinya murid akan menjadi kecil karena merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo lakukanlah demi ibu. Itu sebagai teman. Jadi ngobrol sebagai dengan murid itu seperti temannya sendiri. Ayolah lakukan demi ibu. Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, itu sebagai teman. Jadi menganggap murid itu sebagai teman. Kemudian jika sebagai pemantau, di sini apa peraturannya? Langsung kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Di kelas kita apa peraturannya? Jadi kamu sudah tidak melakukan peraturan yang sudah ada di kelas kita. Itu namanya sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu sudah ada keyakinan kelas, peraturan kelas, murid tidak melaksanakannya, jadi dia akan langsung menagih, jadi tidak menanyakan apa-apa lagi, langsung bertanya apa peraturannya. Itu jika sebagai pemantau. Kemudian jika sebagai manajer, apa yang kita yakini? Kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi bertanya kepada murid apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi jika murid melakukan kesalahan, kita tanya, kemudian kita tanyakan solusinya. Jadi ketika kamu tidak melaksanakan contoh, murid tidak mengerjakan PR, kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi tanyakan apa yang kita yakini. Bertanya kepada murid. Sudah itu kita bertanya lagi, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itulah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Next. Pernyataan siapa yang mengatakan. Ini posisi kontrol tadi. Jadi ini pernyataan. Jadi yang dikatakan sebagai pembuat orang bermasalah, penghukum, kita akan lihat apa saja sih yang dikatakan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Kemudian ayolah lawan demi ibu. Itu sebagai teman. Ketika sebagai pemantau, apakah kamu tidak mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Next. Ini
Yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Kita akan belajar bareng-bareng bagaimana melawan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Next. Segitiga restitusi itu kita melaksanakan 3 tahapan untuk menghadapi suatu keadaan di mana anak itu melakukan kesalahan. Jadi ada 3 tahapan ketika anak melakukan suatu kesalahan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Next, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu kata-kata yang untuk menstabilkan identitas dari seorang murid yang telah melakukan kesalahan. Next. Kemudian setelah menstabilkan identitas, yang kita lakukan selanjutnya yaitu validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan. Guru berkata ketika untuk validasi kebutuhan yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Next. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu 3 langkah segitiga restitusi ketika seorang murid melakukan kesalahan, entah di sekolah, di dalam kelas, itu kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Ini sebuah contoh, saya sudah melakukan sebuah segitiga restitusi kepada murid saya di kelas 6 ketika murid itu melakukan kesalahan. Tolong Bu Dewi disetelkan videonya. Dikembalikan dulu, balik dulu. Ini langsung sini. Sini aja, langsung sini. Terus lagi,
Ini penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Ini yang sudah saya lakukan kepada murid saya yang telah melakukan, yaitu siswa sering terlambat datang ke sekolah. Jadi bagaimana sih kita menyikapi ketika siswa itu sering datang terlambat ke sekolah, yaitu melakukan yang namanya segitiga restitusi. Next, langsung Pak. Alika, lihat ada ini, kamu sering datang terlambat ya? Menurut kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sering pertama kali itu suatu kesalahan bukan? Iya. Kali-kali kakak berbuat kesalahan itu manusiawi, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita ada belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Alika, kita cari solusi yang berbahaya. Alika datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sih Alika datang terlambat? Kamu tahu keyakinan kelas yang kita sepakati? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas tadi ya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang tidak pernah terlambat? Menurut kamu, disiplin itu penting tidak bagi kamu? Karena menurut saya dapat dengan sekolah tapi tidak bisa menjadi waktu. Betul, mengajar waktu itu sangat penting, sangat bermanfaat untuk kita. Pelajaran menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya, saya meminta untuk berlambat. Saya mohon maaf bila tidak Ya, Alika, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? saya akan bercerita tentang nanti antara semua orang. Ada dalam sekolah tidak benar. Baik Alika, kamu sudah menemukan solusinya dan pagi akan bersama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Nida Kandila. Saya murid kelas 6 SD Negeri 2 Utama Jaya. Terima kasih Pak Arni. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Arni untuk menemukan solusi dan kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan main HP sampai larut malam lagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih Pak Arni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah sebuah contoh penerapan segitiga restitusi ketika murid datang terlambat ke sekolah. Nah, sekarang ke PowerPoint-nya lagi, Bu, tolong. Intervensi 30 detik ini yang akan kita lakukan ketika intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi memang posisi kontrol yang paling baik yaitu sebagai pemantau atau sebagai seorang manajer. Pertanyaan-pertanyaannya yaitu untuk membuat sebuah segitiga restitusi. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa?
saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Dan yang terakhir, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Next. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan diseminasi kegiatan budaya positif yang sudah saya laksanakan. Terima kasih partisipasinya, terima kasih kontribusinya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa ngasih apa-apa. Ini yang bisa saya laksanakan. Terima kasih kehadirannya. Setelah ini Bapak Ibu bisa kembali ke kelas masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap semua. Hitungan ketiga kita mulai ya. Lihat. Siap? Tahan. Yuk, 1, 2, 3. Keyakinan kelas 6. 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Hadir tepat waktu. 3. Menjaga